Hai, selamat datang kembali di Evis About Movies. Di video kali ini kita akan merecap sebuah film yang berjudul Colonia. Colonia adalah sebuah film Jerman yang dirilis pada tahun 2015 dan menampilkan aktris Emma Watson yang terkenal di film Harry Potter, dan juga Daniel Brühl yang di film juga berperan sebagai Daniel. Singkatnya, film ini bercerita tentang sebuah aliran sesat yang terkenal di Chile Selatan yang dipimpin oleh Paul Schaefer yang berlokasi di Colonia Dignidad. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah pesawat yang akan segera mendarat di Santiago de Chile, yang merupakan ibu kota negara Chile. Di dalam pesawat tersebut, ada seorang pramugari yang bernama Lena, dan dia adalah orang Jerman. Kemudian, cerita bergeser ke sebuah mobil yang dimana ada Lena bersama rekan-rekan pramugarinya, dan juga pilot bernama Roman. Mobil yang mereka tumpangi terhenti di sebuah jalan raya, karena sedang ada demonstrasi aktivis pendukung dari Presiden Salvador Allende. Di tengah mobilnya yang terhenti, Lena melihat ada seorang pria yang sedang menyebarkan selebaran kertas kepada para pendemo. Orang itu bernama Daniel, dan dia adalah pacar dari Lena yang terbang dari Jerman ke Chile untuk menjadi seorang aktivis. Lena kemudian segera turun dari mobilnya dan berpamitan kepada teman-temannya. Saat Daniel melihat Lena di kerumunan, ia pun langsung segera menghampiri Lena dan membawa Lena ke rumahnya. Di suatu pagi, Daniel mendapatkan sebuah telepon yang mengatakan bahwa seorang jenderal bernama Pinochet telah melakukan kudeta militer dan menangkap banyak aktivis mendukung Presiden Allende. Ia bersama Lena pun segera pergi dari rumahnya saat ini, karena temannya di telepon mengatakan bahwa anak buah Pinochet telah bergerak ke rumah Daniel. Saat ia turun ke jalan raya, Daniel diam-diam mengambil gambar kekerasan yang dilakukan oleh para polisi yang dipimpin oleh Jenderal Pinochet, hingga kemudian salah seorang polisi melihatnya dan segera mengejar Daniel bersama Lena yang berusaha untuk kabur. Singkatnya, mereka berdua kemudian tertangkap dan dibawa untuk berbaris bersama warga lain yang juga ditangkap. Jenderal Pinochet kemudian muncul dan mengatakan bahwa mereka semua akan dibawa ke stadion untuk diidentifikasi mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan aktivis Allende. Jika mereka tidak teridentifikasi, maka mereka akan dibawa kembali ke tempat ini. Namun untuk yang terlibat, maka akan ditangkap. Saat ini, mereka sudah ada di stadion dimaksud dan menunggu untuk diidentifikasi. Orang yang bertugas untuk mengidentifikasi kemudian mengatakan bahwa Daniel terlibat dalam kegiatan aktivis Allende. Ia kemudian ditangkap dan dibawa ke sebuah mobil, dan mobil tersebut langsung membawa Daniel meninggalkan stadion dan juga Lena. Cerita lalu berpindah di mana Lena pergi menemui para aktivis lain yang berhasil kabur dari penangkapan. Mereka memberitahu Lena bahwa biasanya Jenderal Pinochet membawa tahanannya ke tempat bernama Colonia Dignidad. Namun, tidak ada dari mereka yang mau membantu Lena untuk menyelamatkan Daniel. Kemudian, kita berpindah ke tempat Daniel, di mana wajahnya telah hancur setelah disiksa oleh seseorang dari Colonia Dignidad. Kemudian datang seorang pria bernama Schaefer yang adalah pimpinan Colonia Dignidad. Schaefer berusaha untuk menenangkan Daniel. Di tempat Lena, ia pergi ke kantor Amnesty International Chile. Pria di sana kemudian menceritakan mengenai Colonia Dignidad kepada Lena, yang dimana itu adalah sebuah tempat pemujaan radikal yang berkedok badan amal yang didirikan oleh Pius alias Paul Schaefer. Pria tersebut mengingatkan Lena bahwa jika ia pergi ke sana, maka tidak akan ada jalan keluar baginya. Scene lalu bergeser, di mana kita diperlihatkan sebuah bis yang di dalamnya ada Lena. Lena nekat menyamar sebagai seseorang yang hendak menjadi biarawati untuk dapat masuk ke Colonia Dignidad. Bisnya berhenti di sebuah jalan, dan Lena melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki hingga ia tiba di tempat yang bernama Colonia Dignidad tersebut. Saat ia mengetuk gerbang tersebut, ada wanita tua bernama Gisela yang membukakannya pintu dan membawanya masuk ke Colonia Dignidad. Untuk kalian ketahui bahwa di sini tempat antara pria, wanita, dan anak kecil dipisah, sehingga akan sulit bagi Lena untuk dapat menemukan Daniel di sini. Kembali ke cerita, di mana Lena dibawa oleh Gisela ke kamarnya, yang di mana di kamar tersebut ada beberapa ranjang yang lain, yang artinya ia tidak akan tidur sendirian. Saat malam tiba, kita dapat melihat Daniel dibawa oleh dua orang melalui sebuah terowongan. Lalu kita kembali lagi ke kamar Lena, di mana Gisela memperkenalkannya kepada rekan sekamarnya. Namun mereka semua begitu senyap
dan tidak melakukan apa-apa selain berjalan menuju ranjangnya masing-masing. Saat Lena sedang merapikan ranjangnya, wanita di sampingnya yang bernama Doro kemudian mengajaknya berbicara. Wanita yang terlihat begitu polos itu kemudian menceritakan kepada Lena bahwa ia akan segera menikah. Namun, belum sempat melanjutkan ceritanya, Gisela kemudian datang dan menyuruh mereka berbaris. Masing-masing dari mereka kemudian diberikan sebuah obat, dan mereka wajib untuk menelannya di hadapan Gisela. Beberapa hari setelahnya, Lena kembali bertemu dengan Doro di dalam perjalanan menuju aula. Secara diam-diam, Lena bertanya kepadanya bagaimana ia bisa bertemu dengan calon suaminya di sini. Padahal, akses antara pria dan wanita bertemu di sini sangatlah terbatas. Doro kemudian bercerita bahwa di sini, pria dan wanita dapat bertemu ketika Kolonia Dignidad mengadakan sebuah pawai untuk penyambutan tamu-tamu penting yang datang untuk berkunjung. Namun, pawai terakhir yang dilakukan di sini terjadi pada 3 tahun yang lalu. Di tempat lainnya, ada sebuah suster dengan mobilnya yang membawa Daniel untuk bertemu dengan seorang pandai besi yang ada di tempat ini. Suster tersebut memperkenalkan Daniel dengan nama Hans kepada si pandai besi yang bernama Bern. Suster ini mengatakan bahwa Daniel mengalami tekanan mental setelah disiksa oleh para tentara Pinochet, dan Pius alias Schaefer ingin Daniel dapat tetap hidup di sini. Hal yang tidak mereka ketahui adalah Daniel sebenarnya tidak mengalami tekanan mental. Ia hanya berpura-pura menjadi seperti ini agar ia punya akses yang bebas dalam upayanya untuk mencari jalan keluar dari Kolonia Dignidad. Di suatu hari, akhirnya Lena memiliki kesempatan untuk dapat bertemu dengan Daniel. Karena hari itu, Jenderal Pinochet akan datang berkunjung ke Kolonia Dignidad. Orang-orang yang ada di tempat ini kemudian diminta untuk berdandan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Pinochet. Lalu kita berpindah ke saat Jenderal Pinochet telah tiba, yang dimana Lena fokus menyelinap untuk mencari Daniel di tengah kerumunan, hingga akhirnya ia melihat Daniel dalam kondisi yang telah berbeda, di mana Lena dapat melihat Daniel seperti orang yang mengalami tekanan mental. Daniel kemudian melihat Lena. Begitupun dengan Lena yang sudah terlebih dahulu melihat Daniel. Pada saat parade campuran dilaksanakan, mereka kemudian memanfaatkan itu untuk merapatkan diri, hingga akhirnya mereka bisa bersebelahan. Lena kemudian mengatakan kepada Daniel untuk menemuinya di malam hari nanti di gudang kentang, karena Lena memiliki shift malam di sana. Di malam harinya, saat Lena sedang mengupas kentang, pintu gudang pun terbuka, dan di sana ia melihat Daniel yang telah tiba di gudang kentang. Mereka kemudian saling menghampiri dan berpelukan. Daniel minta maaf kepada Lena karena telah membawanya hingga ke tempat terkutuk ini. Kemudian, ia bercerita kepada Lena secara detail mengenai tempat ini yang dimana ia dapat dari hasil menjadi orang yang berpura-pura mengalami tekanan mental. Daniel yang sedang berkeliling kemudian merasa bahwa ia telah menginjak sesuatu yang agak aneh di lantai gudang ini. Ia kemudian menyingkirkan barang-barang yang menghalangi, dan setelah terbuka, mereka melihat ada sebuah pintu besi yang saat dibuka ada sebuah tangga. Daniel kemudian segera turun untuk melihat apa yang ada di bawah sana, sedangkan Lena melanjutkan pekerjaannya mengupas kentang, sekaligus berjaga-jaga bila ada yang tiba-tiba datang ke gudang kentang. Di bawah sana, Daniel telah tiba di sebuah terowongan yang aneh, di mana terowongan itu seperti sebuah labirin dengan banyak cabang yang terbuka. Lena yang mendengar suara mobil yang datang dari luar gudang, kemudian segera menutup pintu besi yang terbuka dan memberitahu Daniel bahwa ada seseorang yang telah datang. Setelah itu, Lena kembali ke tempatnya, seakan masih menjalani tugas untuk mengupas kentang. Kemudian, pintu gudang pun terbuka, dan ternyata itu adalah Gisela, yang memberitahu Lena bahwa jam shift malamnya sudah selesai, dan saat ini, dia disuruh untuk kembali ke kamarnya. Daniel yang masih di terowongan tadi, kemudian meneruskan perjalanannya di terowongan, karena ia merasa bahwa terowongan ini adalah jalan keluar baginya dan juga Lena. Keesokan harinya, Lena dipanggil untuk menemui Pius, alias Paul Schaefer. Awalnya ia mengira bahwa tindakannya dan Daniel kemarin telah diketahui oleh Pius, namun ternyata ia salah. Karena Pius memanggilnya agar mulai saat itu juga, Lena membantu Pius untuk mengawasi seorang gadis bernama Ursel. Di malam harinya, Lena dan Daniel kembali bertemu di gudang kentang. Daniel menceritakan bahwa kemarin ia sampai di ujung terowongan, namun ujung terowongan tersebut telah dikunci dengan pagar bersih. Dan Daniel menduga bahwa itu adalah jalan keluar dari Kolonia Dignidad. Makanya pintu tersebut dipagari. Daniel kemudian mengajak Lena untuk segera meninggalkan tempat ini. Ia memberikan Lena beberapa lembar foto yang berhasil Daniel dapat dari kantor si pandai besi Bern, yang dapat menuntun mereka selama di terowongan. Dari luar, mereka mendengar ada sebuah mobil yang berhenti di depan gudang kentang. Daniel kemudian langsung bersembunyi lagi dengan masuk ke terowongan melalui pintu besi yang kemarin mereka temukan. Setelah membantu Daniel,
Lena baru menyadari bahwa sebuah foto telah terjatuh di lantai gudang, yang membuat Lena kemudian mengambilnya. Namun di saat yang bersamaan, pintu gudang telah dibuka sehingga Lena tidak punya pilihan lain selain menyembunyikan foto tersebut di bawah ember. Gisela kemudian menghampiri Lena bersama dengan seorang gadis lain yang bernama Ursel. Ursel inilah wanita yang disuruh oleh Pius untuk diawasi oleh Lena. Ursel saat itu mengatakan kepada Gisela bahwa ia lupa membawa pisau, sehingga Gisela pergi ke dapur untuk mengambilkan Ursel sebuah pisau. Pada saat itu, Ursel langsung mengatakan kepada Lena bahwa sebenarnya dia tahu kalau Pius menyuruh Lena untuk mengawasinya. Dan hal yang sama terjadi kepada Ursel di mana Pius juga menyuruhnya untuk mengawasi Lena. Jadi mereka berdua disuruh oleh Pius agar saling mengawasi. Ursel secara terang-terangan mengatakan bahwa ia mengetahui rencana Lena bersama Daniel untuk melarikan diri, sehingga Ursel meminta kepada Lena agar membawanya dalam pelariannya nanti. Kemudian datang lagi Gisela yang membawakan Ursel sebuah pisau. Gisela melihat bahwa Lena tidak bekerja sama sekali karena belum ada kentang yang telah ia kupas sama sekali sejak kepergiannya. Jadi ia menyuruh Ursel dan Lena untuk saling duduk menjauh. Lena kemudian mengangkat ember dan kursinya, dan kemudian ia bawa ke sisi gudang yang lain. Gisela juga kemudian mengangkat sebuah ember lain yang dimana terdapat foto dari Daniel yang Lena sembunyikan di bawah ember tersebut. Saat ini, Lena dibawa untuk menemui Pius dan diinterogasi di sana. Pius menanyai Lena di mana ia mendapatkan foto ini, dan Lena menjawab bahwa ia menemukannya di gudang kentang. Kemudian Daniel datang untuk menyelamatkan Lena. Seperti biasa, ia berpura-pura mengalami tekanan mental dan mengatakan kepada Pius bahwa dia yang memiliki foto itu. Pius kemudian menanyainya dari mana foto itu ia dapatkan, dan Daniel mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari kantor si pandai besi Burn. Daniel kemudian dibawa ke kantor Burn, lalu ia mengatakan bahwa ada tumpukan foto di buku berwarna merah, sehingga Pius menyuruh Burn untuk mengambilnya sendiri. Saat Pius membuka buku tersebut, ia menemukan bahwa apa yang dikatakan oleh Daniel itu benar, bahwa Burn yang memiliki foto tersebut, karena di buku tersebut terselip banyak sekali foto-foto mengenai terowongan yang sesuai dengan yang katanya ditemukan oleh Lena di gudang kentang. Lena kemudian dibawa oleh Gisela untuk kembali ke kamarnya, sedangkan Daniel menyelinap di sekitar tempat tersebut untuk memberikan tanda kepada Lena. Saat Gisela sudah sampai di depan pintu kamar, ia baru menyadari bahwa Lena tidak ada di belakangnya. Saat ia berjalan kembali untuk mencari Lena, Lena kemudian memukulnya hingga pingsan menggunakan sebuah kayu. Ia kemudian berlari ke tempat Daniel, dan mereka menuju ke gudang kentang yang di sana masih ada Ursel. Setibanya di sana, mereka langsung membuka pintu besi yang mengarah ke terowongan dan mengajak Ursel untuk masuk ke terowongan tersebut. Sedangkan di luar sana, Pius sudah menyadari kebohongan Daniel dan juga Lena, sehingga ia mengerahkan seluruh orang untuk segera mencarinya hingga ke seluruh penjuru tempat ini. Di dalam terowongan, mereka berlari dengan cepat untuk mencapai sebuah pintu besi yang terkunci. Daniel kemudian mengikis pintu besi tersebut hingga akhirnya terbuka dan mereka kembali melanjutkan pelariannya. Mereka baru keluar dari terowongan saat pagi hari menjelang, di mana terowongan yang mereka lewati benar-benar mengarah keluar dari Kolonia Dignidad. Setelah merasa aman, Daniel kemudian keluar bersama Lena dan juga Ursel. Saat mereka akan segera meninggalkan area ini, Ursel menyentuh sebuah jebakan yang terpasang di sana, sehingga ia langsung terbunuh seketika. Daniel kemudian berusaha untuk menenangkan Lena dan mengajaknya untuk segera pergi dari area ini, karena jika mereka semakin menunda kepergiannya, maka akan sulit bagi mereka nantinya. Ceritanya, mereka berjalan kaki hingga mencapai jalan raya. Di sana, mereka menemukan sebuah truk yang mau mengizinkan mereka untuk menumpang hingga akhirnya mereka kembali tiba di Santiago de Chile, alias ibu kota Chile, tempat di mana awal film ini dimulai. Mereka berdua pergi ke kantor kedutaan besar Jerman yang berada di Chile, karena jika kalian ingat, di awal cerita telah dijelaskan bahwa Lena dan Daniel adalah orang Jerman. Di sana, Daniel memberikan foto-foto yang dia ambil dari kantor Burn, yang di foto tersebut terdapat gambaran tentang keadaan di Kolonia Dignidad. Kemudian, datang seorang wanita lain yang membawakan mereka paspor serta baju baru untuk dikenakan oleh Lena dan Daniel. Namun orang itu mengatakan bahwa mereka tidak dapat lagi terbang ke Jerman untuk hari ini, karena kapasitas pesawat sudah penuh. Daniel dan Lena yang sudah trauma dan tidak mau bertahan di sini lebih lama, kemudian menelpon Roman. Roman adalah sahabat Lena yang adalah seorang pilot.
Dari telepon tersebut, Lena diberitahu oleh Roman bahwa ia akan terbang ke Jerman hari ini, dan Roman akan menyiapkan tempat di pesawat agar Lena dan Daniel bisa ikut terbang dengannya untuk kembali ke Jerman. Setelah berganti pakaian, mereka pun diantarkan ke bandara oleh salah satu duta besar Jerman yang dimana ia mengatakan bahwa ada kemungkinan orang dari Pius alias Paul Schaefer telah menunggu mereka di bandara, sehingga duta besar ini akan membantu mereka untuk menerobos ke pesawat. Sesampainya mereka di bandara, mereka melihat bahwa seluruh penerbangan telah dibatalkan secara mendadak, yang artinya Schaefer benar-benar telah bekerja sama dengan pihak bandara. Duta besar tadi kemudian membawa Lena dan Daniel ke sebuah ruangan, katanya untuk mengamankan mereka dari Pius. Namun dari luar jendela, Lena melihat duta besar Jerman dan Paul Schaefer bertemu dalam bandara, yang artinya bahkan duta besar Jerman pun selama ini bekerja sama dengan Paul Schaefer. Lena dan Daniel kemudian keluar dari ruangan tersebut dan menggunakan mobil pengangkut barang di bandara untuk dapat melaju ke pesawat Roman yang sudah bersiap untuk take off. Roman yang melihat Daniel dan Lena kemudian langsung membukakan pintu pesawat agar mereka dapat masuk ke dalam. Singkatnya, pesawat tersebut kemudian terbang meninggalkan bandara dan juga Paul Schaefer. Di bagian kredit film, kita diberitahu bahwa film ini dibuat untuk mengenang para korban penyiksaan yang dilakukan di Kolonia Dignidad, yang artinya semua yang tadi kita saksikan adalah sesuatu yang berdasarkan kisah nyata. Ini adalah potret kehidupan Kolonia Dignidad di masa lalu. Setelah pemerintah Jenderal Pinochet berakhir di Chile, Paul Schaefer alias Pius kemudian ditangkap di Argentina pada tahun 2004 dan kemudian divonis 33 tahun penjara. 6 tahun setelahnya, yakni pada 2010, ia meninggal di penjara Santiago untuk mengenang para korban Kolonia Dignidad.